Siapa di sini yang sedang galbe SPayLater dan juga S-Pinjam? Nah, tenang, kalian gak usah takut ya. Kalian tonton video ini sampai akhir biar kalian lebih tenang dan kalian tahu resikonya itu seperti apa sih. Dan kalian bisa hadapi dengan sendirinya tanpa harus pusing-pusing ketakutan sana-sini lagi. Oke? Yuk, kita akan mulai dulu. Kita akan cari tahu dulu SPayLater dan S-Pinjam itu siapa dan kenapa dan apa sih kok kita harus takut ya. Apa alasan kalian harus takut? Itu kita akan breakdown dulu di video ini pelan-pelan ya. Yang pertama, SPayLater dan S-Pinjam itu penggunanya sangat banyak sekali karena ya gandeng sama Shopee ya. Karena memang punya Shopee ya. Dan jelas setiap orang yang mengajukan pinjaman dan SPayLater itu banyak banget yang dipermudah gitu ya guys ya. Jadi sehingga ini akan membuat orang banyak yang galbe. Jadi pertama yang harus kalian tahu, bukan kalian satu-satunya orang yang galbe di SPayLater dan S-Pinjam. Cuman memang bunganya besar dan telatnya pun ada resiko-resiko yang mungkin akan kita bahas di video kali ini. Ya, oke. Pertama dulu yang paling kalian khawatirkan daripada denda, saya yakin pasti DC kan. Ya, pasti DC lapangan yang datang ke rumah. Nah, ini udah rumus atau mungkin formula wajib setiap orang. Pasti yang ditakutkan ketika gagal bayar adalah DC lapangan. Ya, siapa sih yang mau berurusan dengan DC pinjol? Ya, nggak ada guys ya. Jadi, gimana ya? Boleh bisa dibilang kalau SPayLater dan S-Pinjam itu masih belum terlalu banyak. Jadi kalian nggak perlu takut dan nggak perlu khawatir guys. Nggak perlu pusing-pusing masalah DC ini bakal datang ke rumah atau tidak ya. Sekali lagi, DC SPayLater dan S-Pinjam itu masih ada di kisaran Jabodetabek saja. Di kota-kota lain itu masih sedikit atau bisa dibilang tidak ada. Kecuali memang kalau utang kalian gede banget ya, segede-gedenya ratusan juta, mungkin akan didatangkan dari pihak lain. Tapi kan jarang ya orang yang sampai galbe 100 juta ya. Nggak banyak, masih sedikit orang aja. Dan gini, buat teman-teman yang masa takut soal DC pinjol, nggak perlu takut. Mau datang atau tidak, kalian itu kuat di mata hukum. Ya, kalian lebih kuat di mata hukum. Justru DC pinjol kayak gini tuh sebenarnya tidak disarankan untuk menggunakan DC lapangan loh. Karena kan dia dari pinjol, sesuatu yang dilakukan transaksinya secara online. DC nggak berhak untuk menerima uang kalian juga. Kenapa? Karena ya mereka itu dilarang. Pembayaran itu secara undang-undang POJK itu wajib harus dilakukan secara online. Artinya ya melalui virtual account di bank ya. Jadi DC nggak berhak datang terus narik uang kalian. No. Dia nggak berhak, mereka nggak berhak mendapatkan itu semua. Jadi nggak usah khawatir. Kalau misal DC bilang kayak gini, nanti malam saya akan datang ke rumah kalian dan nanti saya akan tagih untuk ambil uang kalian. Nggak bisa kayak gitu. Mau sita-sita barang? Nggak bisa. DC datang, DC nyamperin, ya udah hadapin aja. Silakan ngomong yang sejujur-jujurnya. Kalau dia macam-macam melakukan tindakan-tindakan yang mungkin berpotensi mempermalukan kalian, rekam aja. Ya, setidaknya itu bisa kalian laporkan ke pihak Shopee-nya atau ke OJK sekalipun. Karena ya tentu saja kadang DC itu kita tidak bisa tahu ya apakah DC ini baik atau tidak, DC ini ngasal atau tidak, itu kita tidak pernah tahu guys. Kita tidak akan pernah tahu sampai sejauh itu. Karena ya namanya juga orang dikejar target pasti akan melakukan segala tindakan ya mau itu oke atau tidak oke, mau itu aman atau tidak aman, ya itulah resiko dan juga konsekuensinya. Tapi itu bukan alasan untuk membuat kita takut. Sekali lagi, bukan alasan untuk membuat kita takut ya, teman-teman ya. Oke, terus resiko lain apa sih yang kalian khawatirkan dari SPayLater dan S-Pinjam? Nggak ada ya. Jadi saya ingin disclaimer dulu bahwa video ini bukan bertujuan untuk ngajarin kalian galbe Shopee, PayLater atau S-Pinjam. Enggak. Tapi bagaimana kalian untuk menghadapi SPayLater dan S-Pinjam jika memang keadaan memaksa kalian untuk tidak bisa bayar. Bukan dengan sengaja ya. Keadaan memaksa kalian untuk tidak bisa bayar ya. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih, mohon maaf jika memang ada salah-salah kata. Semangat terus buat teman-teman, terus bersolawat, terus sedekah, terus beribadah, dan juga tingkatkan serta berdoa agar Allah mempermudah kalian mendapatkan banyak rezeki dan membuat teman-teman sekalian bisa membayar hutang-hutang kalian semua. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.